Diskusi bersama politisi PDI Perjuangan Putra Nababan dan Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, melanjutkan pertanyaan saya menggantung tadi di segmen sebelumnya. Jadi Anda membaca dinamika politik hari ini, Anies Baswedan datang ke kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta, bukan ke kantor DPP. Ini sinyalemen kuat untuk maju pilgub atau ada hal lain? Ya, ini satu pertanda yang memberi semacam celah buat Anies Baswedan untuk dipinang oleh PDI Perjuangan. Jadi saya melihat Mas Anies seperti menyambut tanda kutip tantangan Ibu Mega beberapa hari lalu untuk menunjukkan komitmen dan loyalitasnya kepada janji-janji kebinekaan dan ideologi Pancasila ya, dengan mendatangi, karena selama ini kan Anies terkesan kurang aktif untuk mendekati partai apalagi terhadap PDI Perjuangan, dan kehadirannya di DPD PDI Perjuangan Jakarta itu menunjukkan bahwa dia punya keinginan untuk dipinang sebagai calon gubernur. Dan jangan lupa, Tifal, yang kalau PDI Perjuangan kan punya banyak opsi ya, bukan sekedar Anies untuk dicalonkan. Kalau Anies untuk maju sebagai gubernur, satu-satunya opsi ya melalui PDI Perjuangan. Dan itu harus ditunjukkan dengan proaktif mendatangi PDI Perjuangan. Dan nanti tinggal dilihat ya seberapa besar ya, karena bagaimanapun ada banyak sekali hal yang harus dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan. Pertama, dari sisi alasan politik. Nah, Anies bagaimanapun pada posisi sebagai calon yang selama ini berada di luar kekuasaan, itu punya kesamaan politik ya dengan PDI Perjuangan. Yang kedua, dilihat dari sisi alasan elektoral. Anies juga lagi-lagi menempati peringkat pertama kalau alasannya itu. Tetapi dari alasan yang lain, misalnya alasan kaderisasi, Anies jelas tidak masuk karena PDI Perjuangan punya banyak pilihan, entah itu Ahok, entah itu Mas Hendy, entah itu Mas Jarod, entah itu Mas Edi, dan seterusnya. Tetapi lagi-lagi ini bukan hal yang mudah, karena pasti ada banyak pertimbangan, termasuk kalau kita lihat meskipun Anies elektabilitasnya tertinggi, tetapi di segmen konstituen PDI Perjuangan Anies hanya dipilih oleh 7% saja. Nah, itu temuan menurut SMRC, itu temuan menurut indikator. Jadi survei indikator basis PDI Perjuangan sebagian besar ke Ahok, kemudian ke Ridwan Kamil. itu ganjalannya bakal signifikan berpengaruh pada pengusungan PDIP ke Anies tidak menurut Anda? Nah, lagi-lagi pertimbangan mana yang mau dipilih? Apakah alasan politik dan alasan elektoral, ataukah alasan ideologis dan kaderisasi? Bagaimanapun masih ada jarak antara Anies dengan PDI Perjuangan, ya. Terutama kalau kita flashback ke 2017, ya. Tetapi dalam konteks politik kita hari ini masih mungkin, Tifal, wong kita aja nggak membayangkan Jokowi dengan Prabowo bergabung. Nanti tinggal kita lihat ya berikutnya, apakah Anies yang secara ideologis mungkin agak berjarak dengan PDI Perjuangan, kalau dilihat dari sisi kemungkinan ya mungkin saja, tetapi lagi-lagi masih ada waktu buat Ibu Mega, buat jajaran PDI Perjuangan untuk memikirkan plus minusnya. Nah, kalau begitu gimana tuh Bang Putra, pandangan ideologisnya dengan konstituen agak berbeda kalau kita tarik 2017 juga halnya begitu gitu. Nah, nanti pendekatan PDI Perjuangan untuk mengusung nama tertentu, entah itu Anies atau nama lainnya, pendekatan masalah ideologis kah atau masalah ya yang penting siapapun yang punya peluang menang atau gimana? Ya, biar bagaimanapun kan PDI Perjuangan seperti yang disampaikan oleh Mas Burhan tadi, setelah adanya putusan MK, dan ini kita juga sedang mengawal supaya nanti PKPU-nya itu juga sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, tidak kembali ditelikung di tengah jalan. PDI Perjuangan bisa mencalonkan calon gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 27 sampai 29 nanti. Nah, tentunya calon-calon ini kita inginkan itu betul-betul sesuai dengan aspirasi dari masyarakat Jakarta, gitu ya. Nah, dalam kaitan ini tentunya kita melihat selama ini kan kita memang selalu berkontestasi berhadapan dengan Pak Anies, baik itu di mana di Pilgub tahun 2017 dan juga kemudian di Pilpres. Meskipun waktu di Pilpres kita tidak terlalu frontal karena Pak Anies memainkan peran untuk mengkritik pihak yang menjadi lawan kita juga. Nah, dalam hal ini tentunya kita harus menjajaki bagaimana
kalau memang nanti menjadi keputusan, tentunya kita juga harus menjajaki seperti yang disampaikan Pak Burhan tadi. Tapi kami percaya bahwa pendukung PD Perjuangan itu akan menerima dan akan juga mendukung putusan dari DPP, dalam hal ini Ketua Umum PD Perjuangan. Kami sudah terlatih dan terbiasa ketika Pak Jokowi waktu itu juga dipilih oleh DPP di tahun 2012, itu juga mendapat dukungan dari seluruh pengurus yang ada di DKI Jakarta. Begitu juga para pendukung PD Perjuangan yang ada di seluruh DKI Jakarta. Baik, bagaimana kemudian Mas Burhan kalau kita membaca basis pemilih Anies yang fanatik, apakah kemungkinan akan berpaling kalau jadi Anies diusung oleh PDI Perjuangan? Nah, ini memang tidak mudah ya menyatukan dua basis konstituensi yang berbeda. Tetapi Anies juga menghadapi masalah karena PKS sebagai tulang punggung kekuatan Anies selama ini itu mendukung Ridwan Kamil, dan ada doktrin taat kepada Qiyadah yang diikuti oleh akar rumput PKS yang setidaknya akan mengurangi dukungan dari segmen pemilih PKS kepada Anies Baswedan, dan itu harus dikompensasi dengan dukungan dari kelompok nasionalis. Dan kita tahu PD Perjuangan adalah backbone-nya. Anies sendiri di Pilpres kemarin kan kalah di Jakbar dan Jakarta Utara, yang kebetulan menjadi basis PD Perjuangan. Jadi memang tidak mudah ya buat Anies, tetapi juga tidak mudah buat PD Perjuangan. Karena PD Perjuangan punya calon, dan di antara nama-nama dari kader PD Perjuangan yang paling mendekati Anies, Ahok. Tetapi Ahok sendiri karena 2017 itu masih tersangkut isu abad pertengahan. Ya, saya sebut itu ya, isu abad zaman batu ya, yang membuat sebagian pemilih Islam itu masih kurang antusias untuk memilih Ahok. Jadi hal-hal semacam ini saya kira akan dipertimbangkan matang. Tentu saja ada pertimbangan politik ya, karena dari sisi politik Anies dan PD Perjuangan sekarang berada pada kubu yang sama, terutama dalam menyikapi kekuatan Kim Plus yang makin dominan. Jadi kalau pertimbangannya itu, saya kira Anies akan dipilih sebagai calon gubernur. Tetapi kalau pertimbangannya adalah ideologis dan kaderisasi, Anies saya kira bukan opsi untuk dipilih sebagai calon gubernur. Nah, Bang Putra, ini kan tinggal menunggu keputusan dari PDIP begitu. Nah, apalagi yang akan dipertimbangkan untuk kemudian menyatakan putusan untuk siapa yang akan diusung di Pilkada Jakarta nantinya? Ya, itu menjadi kewenangan dari Ibu Ketua Umum dan DPP ya dalam hal ini ya. Tentunya tadi yang disampaikan Mas Burhan itu benar sekali. Kita juga mempunyai kader-kader yang sangat mumpuni, yang sangat dekat dengan akar rumput PD Perjuangan, dan bahkan bisa bukan hanya PD Perjuangan tapi para simpatisan dan pemilih dari PD Perjuangan, bukan hanya kader dan anggotanya saja. Kita punya yang cukup banyak kader-kader yang mumpuni, dan tentunya dalam hal ini kita masih membuka komunikasi politik dan silaturahmi dengan Pak Anies. Nah, tentunya kan pandangan-pandangan Pak Anies yang selama ini kita sudah lihat kan ada track recordnya semua ya, bukan hanya pandangan yang baru disampaikan beberapa jam yang lalu, tapi bagaimana Pak Anies menyampaikan pandangannya ketika Pilpres dan saat debat Capres, dan juga saat setelah selesai pemilihan kan kita monitor terus, dan kita tentunya mengevaluasi pandangan-pandangan dan pikiran-pikirannya Pak Anies dalam hal ini, dan tentunya itu menjadi bahan pertimbangan buat pimpinan di dalam menentukan pilihannya. Tapi yang disampaikan Pak Burhan sangat betul sekali, bahwa PD Perjuangan tidak kekurangan kader. Kita punya kader juga yang cukup mumpuni, tapi biar bagaimanapun ini bukan persoalan hanya kader atau tidak kader, tapi bagaimana kita menyatukan satu kekuatan kebangsaan yang tadi kita bicarakan banyak sekali Pak Burhan dengan Pak Anies terkait dengan arus besar kebangsaan, bagaimana kebinekaan Pancasila dan juga rasa keadilan itu jangan dipisahkan di dalam kita berbangsa dan negara. Seringkali kalau kita saksikan, saya kebetulan anggota Balik dan juga saya masuk dalam Panja, saya hadir dalam Timus Timsin, seolah-olah hal-hal tersebut untuk mencapai kemenangan itu dinafikan, dihilangkan. Yang penting menang dulu. Dan ini sebagai catatan Kompas juga, saya menyaksikan langsung bagaimana pemerintah yang hadir dalam pertemuan itu juga melakukan pembiaran. Artinya sudah jelas itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi, tapi pemerintah mengikuti mana yang mayoritas. Padahal yang mayoritas itu bisa salah. Dan akibatnya kita melihat bagaimana mahasiswa dan masyarakat madani
bahkan bukan tanda petik lagi, menjebol tembok DPR Oke. untuk menyatakan ketidaksetujuannya. Nah, hal-hal seperti ini harusnya menjadi bahasan kita, bukan hanya sekedar punya KTA atau tidak, Baik. kader atau tidak, ya masuk PDI atau tidak dan lain Oke. sebagainya. Nah, kita kurang membahas terkait hal ini, tapi lebih suka membahas tentang teknis-teknisnya saja, gitu loh. Karena tentu ini juga namanya patut dicermati begitu sejauh mana elektabilitas dari pasangan calon begitu. Oke, saya terakhir ke Mas Burhan kalau begitu. Kalau melihat nama Anies punya potensi untuk diusung PDIP, Anda membacanya di akar rumput PDIP setuju juga atau enggak nih? Ya kalau didasarkan pada survei hari ini ya, sebelum PD Perjuangan mengeluarkan keputusan, masih tinggi resistensi dari akar rumput PD Perjuangan, kan susah juga membayangkan orang seperti Mas Guntur Romli ya, orang seperti elit PD Perjuangan yang dulu sangat kritis terhadap Mas Anies, tiba-tiba mendukung Mas Anies, kan perlu waktu kan untuk itu. Nah tetapi lagi-lagi kalau pertimbangannya adalah perlunya penyatuan kekuatan oposisi terhadap dominasi Kim Plus, saya kira mengusung Anies bagian dari opsi yang perlu dipertimbangkan. Karena jangan lupa PD Perjuangan sekarang menjadi satu-satunya kekuatan oposisi formal. Dan itu jauh dari cukup untuk memberi perimbangan terhadap kekuasaan. Dan Anies adalah representasi dari tokoh oposisi di luar parlemen. Nah kalau misalnya pertimbangannya itu, ya Anies bisa menjadi opsi untuk diusung oleh PD Perjuangan meskipun masih ada resistensi di tingkat akar rumput PD Perjuangan. Sekali lagi sedikit banyaknya pilkada ini bicara soal sosok, tapi ini juga yang kita tunggu dari PDI Perjuangan, nama siapa yang akan diusung untuk Pilgub Jakarta. Bang Putra dari PDI Perjuangan terima kasih, Mas Burhan terima kasih juga sudah berbagi perspektif bersama kami. Sehat selalu semuanya, selamat sore.